Halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, dimanapun teman-teman berada. Masih bersama saya Dwi Happy Prasetyo. Kita masih jalan-jalan lagi. Sebentar. Sip. Oke, untuk hari ini ya, ini kita akan bahas ya berita yang masih hangatnya seputar ya apalagi kalau bukan magang dan kerja ke Jepang ya. Jadi kemarin banyak ya sampai viral itu di dunia perjisuseyan dan Tokutei Ginoan gitu ya. Jadi banyak WNI nih, warga negara Indonesia kita menyebutnya. Kita juga belum tahu sih itu statusnya, apakah sebagai pemagang, pekerja atau hanya berkunjung saja, kita nggak tahu. Yang jelas di situ banyak sekali komunitas ya, saya bilangnya komunitas silat ya, dari PSHT ya, kalau yang kita lihat di berita itu ngibarin bendera di tempat umum, kemudian di kereta dia menunjukkan gitu ya keberadaan mereka gitu. Sebenarnya sih dibilang salah banget gitu ya. Dibilang nggak salah ya nggak juga sih, tergantung dari mana kita, dari sisi mana kita lihat ya gitu. Nah, tetapi alangkah baiknya gitu ya, kita kan bukan di Indonesia bro gitu ya. Mungkin di Indonesia udah biasa sih kayak gitu ya, akan biasa-biasa saja. Namun Jepang ini beda negara, beda kebudayaan, beda prinsip atau mode hidup deh ya. Orang Jepang itu kan mereka apapun secara resmi ya, kalau mau latihan ya ada tempat pelatihannya khusus ya, tidak di tempat umum. Karena takut aja sih, kalau saya melihatnya lebih takut sih. Takutnya itu tahu sendiri ya, kita komunitas dari entah silat, karate, apapun yang berhubungan dengan bela diri deh, yang ada hubungannya dengan berantem gitu tuh pasti bisa banget untuk uji coba gitu, uji kelayakan gitu, kelayakan sejauh mana tingkat ilmu saya gitu kan. Sama saya jadi inget film itu aja, film IP Man ya, itu ada perguruan A, perguruan B, wah akhirnya adu gitu kan, adu kekuatan. Saya takutnya itu teman-teman, kalian lagi latihan gitu di tempat umum, bahkan diviralin, nggak sengaja di situ ada yakuza lewat, ada cimpira lewat, pasti aja, oh ini dari mana? Wow, udah yang namanya manusia sama aja ya kan, pengen diakui lah, pengen pamer lah, oh bisa jadi uji coba. Akhirnya pasti kembali lagi akan ada kerugian yang lebih dari itu ya. Ada yakuza, coba berantem sama saya, mungkin berantem bisa jadi teman-teman silat atau karate bisa menang ya daripada yakuza, bisa aja gitu. Tetapi secara hukum ya nggak, apa yang terjadi teman-teman akan dideportasi karena terjadinya kasus itu tadi. Jadi alangkah baiknya teman-teman harus bisa menempatkan diri. Nah, tolong bisa sama-sama dihimbau bagi teman-teman komunitas, jika kalian memang ya sejatinya gitu kan, tolong jangan sampai akhirnya kan beredar nih berita, akhirnya ya malu juga gitu kan, anggota maupun mungkin para tertinggi dari PSHT kan juga malu juga. Lihat, aduh anak buah saya kok seperti ini. Kembali lagi ya, kenakalan remaja ini sih Pak gitu ya. Jadi tolong deh, sebelum nanti ada masalah-masalah merembet gitu ya, lebih luas lagi. Nah, ini juga penting ya bagi teman-teman dari lembaga yang mengirimkan, dipastikan sikap, attitude. Saya yakin semua lembaga itu pasti sudah bekerja keras untuk yang namanya ngelatih, ngebina, ngomongin sampai mulutnya berbusa, itu pasti dilaksanakan. Tapi kembali lagi yang namanya orang ya, sampai sana ketemu dari mana ada komunitas yang lebih kuat, pasti ikut. Nah, sebisa mungkin kita kasih ya nasihat lah, jangan sampai takut aja sih tiba-tiba nanti kayak gitu terjadi, akhirnya berimbas pada semuanya. Akhirnya bisa jadi nanti, wah siswa yang dari anggota PSHT nggak boleh berangkat ke Jepang. Atau ada sih beberapa teman-teman saya juga dari sending itu udah mulai memblacklist, jika ada siswanya yang mengikuti anggota tersebut langsung akan di cancel. Nah, ini kan kasihan ya, kasihan coba.
dia nggak tahu apa-apa, tujuannya untuk menggapai cita-citanya berangkat ke Jepang supaya kerja dapat uang banyak, gara-gara segelintir beberapa orang yang berulah di sana terjadilah pemblacklistan. Kan kasihan eman-eman gitu ya. Pokoknya ingat tujuan awal kalian ke sana mau bekerja ya untuk cari modal, fokus ke situ. Boleh melakukan aktivitas kayak gitu boleh, tetapi yang resmi ya, yang tidak mengganggu ya di tempat umum, yang tidak mencolok ya. Saya punya siswa keren juga ya. Dia ikut karate, ada komunitasnya di Jepang. Bahkan dia ikut turnamen, menang. Terus ada juga yang dia suka fitness ya. Dia ikut. Dia dari Okinawa sampai ke Tokyo, juara, coba, membanggakan. Sampai akhirnya dapat cewek orang Jepang ya, karena memang keren gitu loh. Nah teman-teman jangan sampai kerennya itu keren versi Indonesia, awas jangan ya. Keren versi Indonesia tuh banyak deh macam-macam. Kalau kita lihat tuh kayak kita lihat perindapan deh, pasti ketawa, pasti lucu. Sama orang Jepang lihat kita kondisi sekarang kayak gini, kayak kita lihat perindapan, lucu, aneh gitu ya. Jadi sama-sama yuk kita bareng-bareng, kita himbau bareng-bareng teman-teman yang sedang berproses, ayo lebih berpikir jernih. Di negara lain mereka punya aturan, tolong jangan samakan kayak di daerah kita sendiri gitu ya. Jaga sikap, sopan santun. Di negara orang kita ini tamu ya. Jadi jangan banyak polah ya, seperti itu. Itu saja mungkin pada pembahasan kita hari ini gitu ya. Tetap semangat teman-teman, saling introspeksi diri gitu ya. Jangan sampai nanti imbasnya adalah ke hal-hal yang mempermalukan negara kita sendiri gitu ya. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Salam magang, salam kerja ke Jepang, salam wakasio Indonesia.